Setiap tegukan kopi seperti membawa saya ke tempat yang jauh. Tempat di mana biji kopi ini lahir, tumbuh, lalu dipetik dengan tangan-tangan yang barangkali tak pernah saya kenal. Bagaimana bisa secangkir sederhana ini menyimpan perjalanan yang begitu panjang? Siapa yang pertama kali menyentuhnya? Bagaimana rasanya berada di balik setiap proses yang membuat kopi ini sampai di meja saya? Saya mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya kisah di balik kopi Lampung Barat? Nama saya Haji Syafruddin, penduduk Kebon Kembahang, Kecamatan Batubara. Saya sebagai petani kopi di Kebon Kembahang, Kecamatan Batubara, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Saya melaksanakan tani kopi ini sebenarnya sejak saya lahir, tapi kalau menggelutinya lebih kurang sudah lebih kurang 25 sampai dengan 30 tahun yang telah lalu. Kenapa alasannya saya bertani kopi? Yang pertama, kopi lah di Kebon Kembahang ini yang cocok untuk ditanam. Selain daripada itu, ya bukan berarti tidak cocok, tetapi ya ini merupakan tanaman tradisional dan ini yang menghasilkan. Untuk penggunaan teknologi di penanaman kopi ini sebetulnya ada teknik yang maju yang telah disampaikan dan diajarkan oleh pemerintah. Ada teknik tradisional, tetapi 50-50 masyarakat ini ada yang menggunakan teknologi. Kalau saya sudah menggunakan teknologi sesuai dengan yang diberikan petunjuk oleh pihak pemerintah. Tetapi ada juga masyarakat yang belum mengikuti petunjuk itu. Ini menurut saya secara pribadi ini ada keterbatasan SDM dan kurangnya modal pendukung. Kopi ini panen kopinya hanya 1 tahun. Apakah itu mencukupi kehidupan masyarakat atau tidak? Nah, sebetulnya ini kopi ini tidak panen kopi 1 tahun, karena di dalam kebun kopi itu ada pisang, ada tanaman-tanaman lain seperti cabai rawit, kemudian ada terong seperti yang kita lihat ini sekarang. Jadi sebetulnya untuk memenuhi kehidupan petani kopi ini tidak hanya semata-mata dari kopi, hanya dari tanaman-tanaman selingan. Namun kopi ini adalah merupakan hasil panen yang besar. Jadi hasilnya lumayan besar. Pada saat panen kopi itu masyarakat bahkan bisa menabung dari hasil kopi karena kebutuhan sehari-hari sudah dipenuhi dari tanaman-tanaman lain. Saat ini saya akan menceritakan tentang tata cara budidaya kopi, mulai dari penyemaian sampai kepada panen kopi nanti. Di sini akan saya ceritakan untuk penyemaian kopi ini seperti halnya begini. Yang pertama, kita bersihkan dulu lahan. Lahannya kita bersihkan. Setelah itu kita taruh kopi dengan tata cara sebagai berikut. Ini begini ya. Kita belah dulu kopinya menjadi 2. Nah, kita belah kopinya 2 karena setiap kopi ini mempunyai 2 biji. Nah, 2 ini kita belah dulu. Setelah itu kita tanam, kita bariskan di tanah ini ya dengan pakai garis. Nah, begini, 1, 2, 3. Nah, ini. Dan seterusnya sampai kepada secukupnya kita untuk menanam kopi. Di sini contohnya ya. Kita atur jarak antara kopi satu dengan kopi satu lebih kurang 2 sampai dengan 3 cm.
2 sampai dengan 3 cm. Dan selanjutnya kita teruskan begini pada barisan berikutnya. Nah, 2 sampai dengan 3 cm. Nah, jadi kita teruskan begini. Secukupnya kita tanam kopi dengan tata cara seperti ini. Dan setelah selesai kita melaksanakan penyusunan kopi, kita ambil tanah dari sekitarnya, kita timbun. Kita timbun begini, tetapi timbunnya tidak terlalu dalam, kita timbun saja seperti ini. Nah, setelah itu kita menunggu sampai dengan 3 bulan kopi kita semai. Seperti halnya ini, ini kopi yang sudah kita semai lebih kurang 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti kita cabut tanaman kopi semaian ini dan kita pindahkan ke playback. Mengapa kita harus pindahkan ke playback? Untuk menyelamatkan pada saat penanaman kopi nanti. Jadi setelah umur 3 bulan seperti semaian itu tadi, kita pindahkan ke playback. Alasannya kenapa kok dipindahkan ke playback begini? Supaya akarnya tidak rusak pada saat pemindahan di tempat penanaman. Setelah selesai kita playback dengan umur lebih kurang 6 bulan, 6 bulan secara keseluruhan, maka kita pindahkan ke tempat penanaman. Kita lihat di tempat penanaman. Nah, jadi tata cara penanaman begini. Kita buat lubang dengan ukuran 30 cm kali 30 cm. Dengan lubang 30 cm kali 30 cm. Setelah itu kita masukkan bibit yang kita buka plastiknya. Kita buka plastiknya, baru kita tanam. Nah, ini contoh cara penanamannya, dan ini contoh yang sudah ditanam. Ini lebih kurang baru 2 bulan tanaman ini. Ini contohnya yang baru, yang tanaman baru. Dengan jarak tanam ini sudah kita mengadopsi sedikit, bukan mengadopsi penuh, sedikit kita mengadopsi sistem di Brazil. Jadi 2 meter kali 1. Kalau di Brazil, kalau kita lihat di contoh-contoh di sana, 2 meter kali 75. Tapi kalau di sini kita belum coba dan kita belum terapkan yang itu. Kita buat 2 meter kali 1,5 meter. Nah, ini kenapa di lahan tanaman ini ada tanaman jagung, ada lahan tanaman yang seolah-olah sampah. Ini adalah sengaja dibuat seperti halnya ini. Seperti halnya ini, karena ini adalah merupakan bahan pembuatan kompos secara tradisional. Jadi sampah-sampah daripada tanaman ini kita pergunakan untuk membuat sampah secara tradisional. Nah, seperti batang jagung, batang pisang, dan rumput-rumput dan sebagainya ini sengaja kita kumpulkan sementara. Jadi setelah tanaman kopi berumur 1 tahun, jadi 1 tahun ini kan belum buah ya, baru umur 1 tahun, kita robah kopi ini dengan mengambil stek atau disambung dengan kopi bibit unggul. Nah, ini kita potong ya, potong. Nah, udah itu kita ambil cabang yang unggul tadi, cabang yang unggul itu. Jadi kita begini buat
runcing begini, tetapi tidak boleh kena tangan, tidak boleh dipegang ini. Jadi kalau kita pegang bisa-bisa tidak jadi karena mungkin lendirnya kita belah ini yang akan ini tadi, baru kita masukkan bibit kopi unggul ini ke dalam ini. Nah, setelah kita masukkan kopi bibit unggul ini, kita bisa kasih plastik ya, kita tutup dengan plastik seperti halnya ini. Nah ya, nah kita ambil ini, kita ikat ke sini. Ini tidak usah kita cari ikat, kita sudah ada ikatan yang karena sisa daripada plastik itu tadi. Kita ikat begini. Nah setelah itu, setelah kita selesai ini, kita hitung 21 hari dari kita cetek ini, kita buang itunya, buang plastiknya. Lebih kurang ini sudah tumbuh tunas dan sudah berumur 21 hari, kita buang plastiknya. Jadi untuk panen kopi di Lampung Barat ini, untuk kita di Kembahang ini, di Kecamatan Batubara, biasanya petik merah. Jadi tata cara petik merah itu begini ya, kita ambil yang merahnya, kita tinggalkan yang masih kuning dan hijau. Jadi kita khusus ambil yang merahnya saja. Nah jadi mengapa demikian? Karena ini akan menentukan cita rasa kopi. Karena kalau kita petik hijau mungkin rasanya agak lebih pahit. Kalau kita petik merah, karena di sini ada kadar gulanya, maka mungkin terasa gurih dan manisnya. Nah seperti ini tata cara memetik kopi di Kabupaten Lampung Barat ini. Nah inilah contohnya yang merupakan baru saja dipanen, kita jemur. Jadi jemuran kopi ini kita balik setiap 1 jam sekali. Setelah kering, dia sudah ada hitam, seperti halnya ini, hitam dan kering, hitam kering. Ini diserahkan kepada processing. Processing itu penggilingan kopi. Penggilingan kopi, dan tugas penggilingan itu mecah kulitnya dan membuang kulitnya sampai dengan jadi kopi biji. Nah jadi itu sebagai proses daripada penjemuran kopi di Kabupaten Lampung Barat ini. Kalau ingin jadi petani ya ini apa? Ya harus betul-betul kerjanya rajin. Sekolah yang bagus. Sekolah yang bagus. Sekolah yang bagus karena jangan apa itu namanya? Jangan patah semangat, harus semangat. Tentunya kami masyarakat, atas nama masyarakat petani kopi Lampung Barat, menghimbau kepada pemerintah daerah agar kiranya mata rantai penjualan kopi kami ini dipersingkat. Mengapa demikian? Karena dengan adanya mata rantai yang jauh, yang sangat berliku-liku, akan mengakibatkan kerugian pada kami petani, sehingga harganya akan lebih murah. Pada saat kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, panen raya kopi di Kabupaten Lampung Barat ini telah kami sampaikan. Yang pertama, mohon bantuan kami sebagai petani, bantuan alat pengering sederhana, tradisional yang bisa dipergunakan di masyarakat. Kemudian yang kedua, kami berkenan kiranya
kepada pihak terkait agar kiranya membuatkan resi gudang kopi di Kabupaten Lampung Barat ini dengan tujuan untuk mempersingkat dan memperpendek rentang kendali daripada penjualan kopi kami sebagai petani kopi. Mudah-mudahan kami sebagai petani kopi tertolong dengan kenaikan harga dengan mempersingkat mata rantai penjualan kami. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.